Hari ini kita akan berbicara mengenai hal yang perlu diperhatikan di dalam hal mengkhotbahkan kitab perumpamaan. Di dalam sesi-sesi kita yang terdahulu, saya sudah begitu banyak menjelaskan tentang manfaat dan nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab perumpamaan. Pesan-pesan apa saja yang ada di dalam kitab perumpamaan. Dan hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai seorang pengkhotbah untuk mempersiapkan khotbah yang berdasarkan di dalam kitab perumpamaan itu sendiri. Dalam mengkhotbahkan kitab perumpamaan, terdapat beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh jemaat dan memiliki dampak yang begitu sangat dalam. Dan tentu saja bukan hanya berbicara mengenai komunikasi, tetapi juga berbicara mengenai hal-hal yang secara konteksnya di masa yang lampau. Sehingga ini akan menolong kita untuk mendapatkan manfaat pengetahuan di masa yang lalu, tetapi mendapatkan aplikasi secara refleksi yang baik di dalam kehidupan masa kini. Yang pertama, yang perlu kita lakukan di dalam kita mempersiapkan hati kita, di dalam menyusun sebuah khotbah dari perumpamaan adalah bagaimana kita harus menghayatinya dari sisi spiritualitas. Karena kita tahu bahwa kita khotbah bukan hanya berbicara soal intelektual, tetapi ada terkandung spiritualitas. Oleh sebab itu doa dan mengandalkan Roh Kudus harus menjadi bagian yang pertama supaya kita menyandarkan pada sebuah bimbingan Roh Kudus bagaimana mengkhotbahkan perumpamaan itu. Berdoa untuk meminta kebijaksanaan, hikmat, berdoa untuk minta pemahaman, dan memohon kepada Roh Kudus untuk berbicara kepada kita mengenai kepekaan rohani, agar kita semua di dalam menyampaikan pesan perumpamaan tersebut memiliki kuasa, memiliki dampak yang sesungguhnya. Kedua, kita tentu harus memahami tentang konteks yang sering digunakan oleh Tuhan Yesus. Karena konteks perumpamaan itu adalah konteks keseharian. Seperti garam, terang, pelita, mamon, duit, burung, merpati, atau burung yang lain, gagak. Itu semua berbicara mengenai konteks. Dengan kita memahami konteks tersebut, di dalam kitab Injil, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan memahami juga akan sisi-sisi yang begitu sangat dalam. Dari sisi sejarah, dari sisi budaya, dari sisi sosial, yang semuanya akan mengajarkan kita kepada sebuah konsep pengajaran tentang kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, memahami konteks ini akan membantu kita di dalam menyampaikan pesan Alkitab itu secara tepat. Yang ketiga, kita harus memahami makna perumpamaan yang terkandung secara makro, tetapi secara mikro. Nah, pada video kita yang terdahulu, kita sudah banyak berbicara mengenai makna perumpamaan dari kisah-kisah perumpamaan yang sering digunakan oleh kita, oleh seorang pengkhotbah. Dengan memahami makna perumpamaan tersebut, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, kita akan bisa memahami makna pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tanpa melenceng, tanpa kehilangan arah. Nah, ini melibatkan sebuah studi yang cermat. Ini membutuhkan pemahaman teks, namun juga pemahaman secara konteks. Oleh sebab itu, doa dan Roh Kudus
akan menolong kita untuk bisa memahami makna perumpamaan itu secara benar. Bukan hanya benar, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara spiritual dan juga secara akademis. Dengan memahami makna perumpamaan ini akan membawa kita kepada sebuah tentang relevansi kekinian atau kontemporer. Meskipun perumpamaan Yesus itu berasal dari konteks masa lampau, pesan-pesannya berasal dari masa lampau, tetapi kita akan bisa menemukan secara tepat tentang relevansinya di kehidupan masa kini. Pastikan untuk kita selalu mengkaitkan makna perumpamaan tersebut dengan konteks dan kebudayaan kita hari-hari ini. Dengan demikian, kita akan tentu akan melihat sebuah nilai pelajaran, pola hidup dari kerajaan Allah itu yang begitu bisa kita relevansikan di tengah-tengah kehidupan kita masa kini. Dan kita bisa melihat, mengklarifikasi, dan mencoba menentukan penjelasan-penjelasan agar jemaat bisa memahami, menerima, mendapatkan unsur-unsur yang tidak ngaco, yang dapat membawa perubahan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan jemaat, supaya ada makna asli di dalam perumpamaan tersebut. Tentu daripada hal itu, maksud dan tujuannya adalah kembali, yaitu membawa sebuah penerapan yang bersifat praktikal. Penting untuk membantu jemaat, untuk melihat bagaimana pesan perumpamaan itu dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh yang konkret, contoh-contoh aplikasi yang relevan, itu akan sangat membantu, mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka bisa mengalami perubahan. Tentu di dalam masalah ini kita perlu menyampaikannya secara teliti dan berhati-hati. Mengapa kita perlu teliti di dalam penyampaiannya dan begitu sangat berhati-hati? Tentu ini akan melibatkan dua dunia, dua waktu, dua tempat sekaligus yang berbeda. Dengan kehati-hatian, dengan ketelitian, kita akan tahu betul mana yang menjadi pesan utama, mana yang menjadi pesan pendukung, dan mana yang menjadi pelengkap di dalam sebuah ilustrasi. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari ini akan menolong kita untuk mulai menyusun sebuah struktur di dalam perumpamaan. Berikut ini adalah sebuah struktur di dalam perumpamaan. Struktur dalam kitab perumpamaan selalu berbicara pertama kali akan berbicara mengenai latar belakang atau pengantar mengapa kisah tersebut disampaikan. Walaupun disebut sebagai pengantar, latar belakang, tetapi ini yang menjadi pondasi. Biasanya ini yang ada menjadi permasalahan. Mengapa perumpamaan itu diberikan? Perumpamaan sering dimulai dengan pengantar atau latar belakang yang mengatur konteks cerita atau analogi yang akan disampaikan. Nah, pengantar ini akan berupa peristiwa yang memicu Yesus mengajarkan pelajaran ini.
Inilah permasalahannya. Kalau kita mulai bisa menemukan permasalahan ini, maka cerita-cerita kita, bagian-bagian selanjutnya akan sangat mudah kita pahami. Bagi rekan-rekan hamba Tuhan atau teman rekan yang sering memperhatikan channel kita, maka kita akan menemukan struktur cerita di dalamnya. Silakan rekan-rekan bisa memperhatikannya di dalam struktur cerita, bagaimana mengkhotbahkan narasi. Bagaimana bagian utama dari perumpamaan dalam cerita atau analogi yang digunakan itu sebagai ilustrasi yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Cerita di dalam cerita di dalam kehidupan sehari-hari, kejadian, peristiwa akan sangat akrab bagi pendengar. Nah, cerita-cerita itu yang akrab ini menjadi relevan kalau kita juga bisa mengaplikasikan sesuatu yang akrab di telinga kita di dalam kehidupan kita. Maka kita akan bisa menemukan pesannya. Setelah penyampaian cerita itu, pasti dalam cerita itu ada pesannya. Ada kesimpulannya. Kesimpulan ini diberikan untuk sebagai penghantar di dalam pengantar itu. Setelah menyampaikan sebuah pesan, Yesus kemudian biasanya menarik kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan, yang diajarkan itu kepada orang lain. Pesan ini pesan ini biasanya diberikan secara langsung atau Tuhan Yesus memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan reflektif yang bisa diinterpretasikan oleh pendengar atau bahkan memohon bimbingan dari mereka tentang benih di tanah. Para murid meminta sebuah bimbingan kepada mereka. Maka pasti di dalam itu akan muncul kesimpulan-kesimpulan. Pesan-pesannya apa? Nah, di dalamnya itu yang perlu kita tangkap untuk bisa kita terapkan di dalam sebuah aplikasi, di dalam kehidupan kita, supaya para pendengar masa kini itu bisa menerapkan pesan-pesan tersebut. Nah, di dalam strukturnya, maka setiap struktur cerita, dia akan selalu paling bawah bersifat, bersifat pengantar. Walaupun pengantar terhadap permasalahan yang utama. Kemudian cerita. Di dalam cerita puncaknya itu adalah pesan moral. Kemudian diturunkan di dalam sebuah penerapan atau aplikasi. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, dengan kita memahami struktur ini, kita tahu betul bagaimana nantinya kita akan berkhotbah. Nah, meskipun tidak semua perumpamaan itu mengikuti struktur yang saya berikan baru saja, tetapi kurang lebih struktur daripada kita perumpamaan itu akan memberi panduan kita bagaimana perumpamaan itu disusun di dalam kitab Injil. Perumpamaan itu menggunakan cerita sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Ceritanya itu sebagai alat supaya itu mudah dipaham, supaya itu mudah dicernak oleh pendengar, namun memiliki pesan yang refleksi yang begitu sangat mendalam. Nah, dengan kita melihat struktur daripada kitab, maksud saya struktur perumpamaan tersebut, maka kita bisa dengan jelas dan tepat menggunakan struktur perumpamaan itu dan menariknya di dalam sebuah struktur khotbah yang ada. Di dalam episode kita yang akan datang, saya akan berbicara mengenai struktur khotbah di dalam kitab perumpamaan supaya kita bisa melihat dan mengamati secara lebih detail di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita mulai mempersiapkan topik apa yang akan kita ambil di dalam cerita yang terkandung di dalam perumpamaan kitab Injil.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.